nggak ada satu waktu pun yang luput dari rekaman bumi ini terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi hati-hati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maihi wa syukru lahu ala alaihi, thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliyaihi wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Apa kabar semuanya? Ini kayaknya ramai sekali pagi ini. Beda sama pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, saya tidak lupa ingin mengingatkan kembali, luruskan niat. Dengan meluruskan niat, insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu keutamaannya tidak cuma 1-2, tapi banyak sekali. Termasuk diantaranya kalau bisa niatkan menunggu sholat syuruk, termasuk itu diniatkan juga. Karena dengan meniatkan kita menunggu sholat syuruk, maka sepanjang kita menunggu, meskipun cuman duduk kayak gini, dengerin atau enggak dengerin, kan tidak dengerin juga enggak kelihatan sama saya. Tapi yang jelas duduk kayak gini, kita menunggu sholat syuruk, itu dicatat oleh malaikat bahwa kita selama menunggu itu kita sedang melakukan sholat sunat. Itu lumayan itu, sampai syuruk nanti. Nah, itu yang saya katakan bahwa mari kita luruskan niat. Jadi boleh niatnya itu ganda. Ini kita lagi modusin Allah. Gak apa-apa, modusin Allah memang seperti itu kan. Ikhlas itu kan modus, Pak. Tapi yang kita modusin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Kita mengharap dari Allah semua apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu melalui firman-Nya maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabda beliau. Kira-kira seperti itu. Masih ingat terakhir pembahasannya? Ya, ayat 1 sampai 4 ya. Baik. Kita sudah bahas sampai ayat yang keempat. Tapi kita akan lihat kembali di ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha. Tuhadditsu di sini artinya menceritakan. Siapa yang menceritakan? Yang bercerita itu siapa? Itu al-ardu yang disebutkan di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kata al-ardu atau bumi di sini itu dikatakan zulzilat. Zulzilat itu artinya terguncang. Itu zulzilat dan menggunakan dhamir muannas atau kata ganti perempuan, yaitu hiya. Makanya ada tak di ujung kata zulzila. Kalau laki-laki itu cuman zulzila. Laki-laki tergoncang itu zulzila. Kalau perempuan terguncang itu zulzilat. Jadi bumi ini dalam bahasa Arabnya adalah al-ardu. Ini jenis kosakatanya muannas atau perempuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat kata Allah, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, dia bercerita. Nah, bercerita di sini Allah juga menggunakan dhamir perempuan, yaitu hiya. Berarti kan kembalinya pasti ke bumi.
Jadi yang bercerita itu adalah bumi. Apa yang diceritakan oleh bumi? Akhbaroha, berita-beritanya. Akhbar itu bentuk jamak dari kata khabar. Khabar itu artinya berita, sama dengan an-naba. Tahu surah an-naba ya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Jadi sama dengan an-naba, sama dengan al-khabar. Jadi apa yang diceritakan oleh bumi? Akhbaraha, berita-beritanya. Nah, di sini para ulama kemudian menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan apa kabar yang diceritakan oleh bumi itu. Nah, para mufassirin mengatakan bahwa yang akan diceritakan oleh bumi itu adalah semua apa yang dilakukan oleh umat manusia selama mereka ada di bumi ini. Jadi apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu harap hati-hati. Kenapa saya katakan harap hati-hati? Karena seluruh jengkal bumi ini itu merekam apa yang kita lakukan. Jadi kayak apa sistemnya ya? Iya, ada CCTV-nya. Intinya dia merekam semua apa yang kita lakukan. Anda duduk di mana itu kerekam semua. Itu kerekam semua. Nanti itulah yang akan diceritakan oleh bumi ini pada hari kiamat. Makanya dalam sebuah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau mengatakan dalam hadis itu bahwa pada hari kiamat kelak, ketika Rasulullah membacakan tentang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi itu nanti akan menceritakan tentang kabar-kabarnya. Pada saat itu kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Ya, makasih Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Atadruna ma akhbaraha?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kabar yang akan diceritakan oleh bumi itu pada hari kiamat nanti? Para sahabat kemudian menjawab, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Antakul amila kadha wa kadha fi yaumi kadha wa kadha. Jadi yang dimaksud dengan bumi itu menceritakan tentang kabarnya, kata Rasulullah, adalah bumi akan bersaksi di hari kiamat kelak tentang semua apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaannya ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kira-kira ada nggak satu detik saja kita tidak berada di atas bumi? Ada nggak kira-kira waktu di mana kita nggak ada di atas permukaan bumi ini? Kan nggak bisa, Pak. Oh, ada ya, pada saat Anda terbang ya, naik pesawat ya, bisa. Tapi kan nanti akan bersaksi juga. Intinya semua, bukan cuma sebetulnya, para ulama sepakat bahwa meskipun sebetulnya Anda meninggalkan perut bumi ini, Anda meninggalkan permukaan bumi ini terpisah, seperti Anda naik pesawat atau apa, intinya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu nanti akan menjadi saksi. Jangankan makhluk yang diciptakan oleh Allah, tangan dan kaki kita saja kan akan bercerita semuanya kan. Semua akan bercerita. Nah, maka tidak ada satu waktu pun di mana kita terpisah dari pantauan makhluk-makhluk Allah dari apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Nah, itu nanti akan direkam semuanya. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti bumi itu akan mengatakan begini, fulan, orang ini amila kadha wa kadha, dia telah melakukan ini dan itu, fi yaumi kadha wa kadha, pada hari ini dan pada hari itu. Artinya apa itu? Enggak ada satu waktu pun yang luput dari rekaman bumi ini terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi hati-hati, Pak. Nanti akan berbicara semua itu. Nah, maka oleh sebab itu kalau bisa, yang kita datangi itu adalah tempat-tempat di mana kira-kira dia bisa bersaksi untuk kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di atas bumi ini. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kabar yang akan disampaikan oleh bumi itu pada hari kiamat kelak. Selanjutnya, qala Ibnu Jarir mengatakan tubayyinu akhbaraha birrajfati wazalzalah. Ada juga pendapat yang mengatakan pada hari itu bumi nanti akan menceritakan, jadi tidak bercerita secara langsung ya. Kalau Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan nanti akan ada dua jenis cerita bumi itu. Pertama, dia akan dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Jadi kalau kita lihat bumi ini mau kita injak-injak, mau kita apain pun juga, digali, dirusak dan lain sebagainya, nggak pernah ngomong kan buminya, nggak pernah sama sekali berbicara. Tapi pada hari kiamat nanti, itu nanti akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini bisa bicara. Itu yang pertama. Lalu kemudian jenis yang kedua, dia bicaranya melalui apa? Ditampakkan nanti rekaman-rekamannya. Jadi jejak-jejak kita, bekas kita, noda-noda dosa yang kita lakukan, termasuk diantaranya tempat yang kita gunakan untuk bersujud, itu nanti akan menampakkan rekamannya semuanya. Jadi ini dua cara, kata Imam Asy-Syaukani, di mana bumi itu akan bercerita tentang kabar yang pernah dilakukan oleh umat manusia di atas permukaannya ini. Selanjutnya, cerita yang berikutnya, tubayyinu akhbaraha birrajfati wal zalzalati wa ikhrajil mauta. Ada juga yang mengatakan bahwa kabar yang akan diceritakan oleh bumi itu adalah kabar di mana dia terguncang. Kemudian dia akan memuntahkan semua isi perutnya. Dan semua isi perutnya itu sudah kita sampaikan ya, itu manusia dan semua apa yang dikandung oleh bumi ini. Itu yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu selanjutnya bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena rabbaka Tuhanmu auhalaha, mewahyukan kepadanya. Kepada siapa? Kepada bumi itu. Makanya kita katakan tadi, kalau saat ini kita lihat bumi ini nggak bisa bicara, mau diapain pun juga dia nggak bisa ngomong. Nanti pada hari kiamat kelak itu ada wahyu dari Allah agar bumi ini bisa berbicara. Itu yang dimaksud dengan yauma bi anna rabbaka auhalaha. Lalu selanjutnya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liurau a'malahum. Yauma idzin, ini kembali lagi, yauma idzin pada hari itu, yasdurun nas. Yasduru itu dari kata sadara. Sadara yasduru itu artinya kembali. Siapa yang akan kembali? An-nas. Dalam keadaan apa mereka kembali? Ashtata. Nah, ashtata ini bentuk jamak dari kata syatta. Pernah dengar kata syatta? Belum pernah ya? Nah, kata syatta itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hasyr ayat 14. Allah bercerita tentang orang-orang kafir. Orang kafir itu kan mereka selalu bersatu kelihatannya ya. Dalam sebuah sabdanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Jadi artinya semua jenis kekafiran, mau dia munafik, mau dia musyrik, mau dia ahli kitab ya, siapapun yang tergolong dalam kekafiran, maka mereka pasti akan bersatu bahu membahu untuk menghadapi orang-orang Islam atau untuk menghadapi kaum muslimin. Itu kata Rasulullah. Tapi perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 14, kata Allah, tahsabuhum jami'a. Sebetulnya yang kalian lihat wahai manusia, kalian melihat bahwa orang-orang kafir itu jami'a. Jami'a itu artinya bersatu. Akan tetapi kata Allah, wa qulubuhum syatta. Sebetulnya hati mereka itu syatta. Syatta itu artinya apa? Terpisah-pisah. Syatta itu artinya apa? Enggak bisa menyatu. Itu syatta namanya. Nah, jadi artinya orang-orang kafir itu meskipun sebetulnya kalau pas mereka menghadapi kita orang muslim ini, itu mereka bersatu. Tapi nanti setelah itu nanti mereka akan berperang sendiri. Setelah itu nanti akan mereka berantem sendiri. Kenapa? Karena qulubuhum syatta. Hati mereka sebetulnya enggak menyatu. Tapi dalam kepentingan untuk menghadapi umat muslim, mereka pasti akan bersatu. Bisa dipahami kira-kira ya? Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan al-kufru millatun wahidah. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Jadi yasdurun nas, manusia itu nanti akan kembali. Kembalinya kemana? Kembalinya kemana kira-kira kembalinya? Iya, kembalinya ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang dimaksud dengan hari kiamat. Jadi sebetulnya ketika hari kiamat nanti, itu sebetulnya kita ini manusia kembali. Tapi bukan berarti kita kembali itu karena kita berasal dari sana, tidak. Tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala sebagai yang menciptakan kita. Nah, kita kembali itu dalam keadaan apa? Ashtata, terpisah-pisah, berkelompok-kelompok, mutafarriqah. Apa yang berkelompok-kelompok? Nah, maka para mufassirin mengatakan bahwa nanti di sana itu ada orang yang bangkit itu dalam keadaan takut. Ada yang bangkit dalam keadaan takut dan panik.
Ada juga yang bangkit dalam keadaan anteng. Ada yang bangkit dalam keadaan senang. Nanti itu yang dimaksud dengan ashtata. Jadi ashtata itu dalam keadaan terpisah dan mereka tidak akan menyatu. Maksudnya tidak akan menyatu itu begini. Kelompok orang-orang yang takut nanti kelompoknya mereka di sini. Kelompok orang-orang yang diam anteng-anteng saja itu nanti di sini. Kelompok orang-orang yang justru senang nanti akan di sini. Itu terpisah-pisah. Ini yang dimaksud dengan ashtata. Jadi tidak akan pernah menyatu antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yasdurun nasyu ashtata itu nanti kita manusia ini kan kembalinya kalau bukan ke surga ke neraka. Nah, ashtata yang dimaksud itu adalah mereka akan terpisah langsung. Mereka yang jalurnya akan ke surga, mereka langsung ambil jalur kanan. Mereka yang jalurnya adalah ke neraka, mereka akan langsung ambil jalur kiri. Maka dari firman Allah ini, yasdurun nasu ashtata, kita memahami bahwa ternyata nanti kalau kita saksikan ada orang-orang yang di hari kiamat kelak pada saat matahari itu didekatkan ke atas kepala 1 jengkal, dan banyak di antara manusia itu yang pada saat itu mereka dalam keadaan mandi keringat sampai berenang dalam keringatnya, ternyata nanti orang-orang yang tidak berenang itu nanti akan terpisah posisinya. Tapi mereka akan menyaksikan mereka orang-orang yang tadi itu tersiksa dengan keringatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan yasdurun nasu ashtata. Jadi tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul, tapi mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, selanjutnya, untuk apa manusia itu yasduru, kembali? Liyurau a'malahum. Ini yurau ini dari kata arayuri. Arayuri itu artinya memperlihatkan. Kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk pasif, yaitu yurau. Yurau itu artinya diperlihatkan. Jadi pada hari itu nanti akan diperlihatkan kepada mereka a'malahum, semua amal-amal mereka, semua perbuatan mereka yang pernah mereka lakukan sepanjang mereka ada di atas bumi ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah ada 2 hal yang harus kita pahami terkait dengan amalan yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Pertama, bahwa nantinya bumi ini sendiri yang bercerita. Itu pertama ya, bumi ini sendiri yang bercerita tentang semua apa yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua, selain bumi ini bercerita, nanti kita juga akan menyaksikan sendiri. Ini jadi kayak orang sudah, ya memang kayak diadili, karena memang ini diadili nanti kita di sana itu. Nah, itu yang dimaksud dengan liurau a'malahum. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini ada beberapa riwayat terkait dengan sababun nuzul dari ayat ini. Ini ayat ini khusus, itu ada sababun nuzulnya, bahwa suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, bainama Abu Bakrin As-Siddiq ya'kulu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika pada saat Abu Bakar As-Siddiq itu sedang bersama dengan Rasulullah, mereka ini sedang makan siang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idh nazalat, ketika pada saat itu turun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika ayat itu turun, maka farafa'a Abu Bakrin yadahu. Abu Bakar kemudian mengangkat tangannya, waqala, dan berkata, ya Rasulullah, inni lara'in ma amiltu min mithqali dzarratin min syarrin. Wahai Rasulullah, sungguh, kata beliau, saya telah menyaksikan semua dampak dari perbuatan buruk saya. Ya, saya telah menyaksikan dampak daripada perbuatan buruk saya di dunia ini, kata beliau. Ini kata Abu Bakar ya. Jadi artinya ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau langsung mengatakan dan menyimpulkan bahwa dampak yang akan kita saksikan dari semua perbuatan buruk kita, itu akan kita saksikan di bumi ini. Ini kesimpulan pertama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan begitu, faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ara'aita ma tara fid dunya mimma takrahu fabimathaqili dzarris syarri.
Kata beliau, wahai Abu Bakar, sesungguhnya apa yang kamu saksikan di bumi ini yang terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, artinya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang kita benci, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cuman sedikit saja. Itu cuman mithqalu dzarratin. Mithqalu dzarratin nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mithqalu dzarratin, tapi yang jelas itu kecil sekali. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaddakhiru laka mathaqilu dzarrin al khaira hatta tawaffahu yaumal qiyamah, atau hatta tuwaffahu yaumal qiyamah. Tapi dibalik dari apa yang terjadi yang kamu tidak suka tadi wahai Abu Bakar, itu nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya yang berlipat-lipat di akhirat kelak. Bisa dipahami maksudnya apa itu? Jadi boleh jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, nanti ketika Anda melakukan satu perbuatan buruk, itu pasti Anda akan saksikan dampak negatifnya di dunia ini. Tapi saat Anda merasakan dampak negatifnya di dunia ini, ingat, itu nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang berlipat-lipat di akhirat kelak. Maksudnya paham apa ini? Ketika Anda dihukum oleh Allah di dunia ini akibat satu dosa yang Anda lakukan, maka ingat, di balik hukuman itu ada kebaikan yang Allah sisakan untuk Anda di akhirat. Kira-kira seperti itu ya. Ini luar biasanya dalam Islam, Pak. Anda sudah berbuat dosa, dihukum oleh Allah gara-gara dosa Anda, harusnya kan selesai itu. Harusnya kan tunai itu kan, impas. Karena Anda berbuat dosa kan. Tapi ternyata kalau Allah menghukum Anda di dunia ini gara-gara dosa yang Anda lakukan, ternyata di balik itu Allah menyediakan untuk Anda di akhirat kelak kebaikan yang berlipat-lipat dibandingkan apa yang Anda rasakan tadi di dunia. Padahal itu akibat dari dosa Anda sendiri. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu luar biasanya di dalam Islam itu. Makanya kenapa harus demikian? Itu karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa manusia ini tidak ada satupun yang terhindar dari dosa. Nggak akan pernah bisa. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Dan di dalam salah satu firman-Nya Allah juga tegaskan bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah kan? Makanya kalau ada di antara kita, kan banyak juga yang suka bangga Bapak Ibu. Banyak juga yang suka bangga mengatakan bahwa alhamdulillah saya jarang-jarang kena musibah. Banyak juga yang bangga dengan itu kan. Ketika dia merasa bahwa saya jarang kena musibah, dia kemudian menyimpulkan berarti kan dosa saya sedikit. Berarti kan dosa saya nggak banyak. Banyak yang menyimpulkan kayak gitu. Lihat tuh orang di sana tuh, tetangga saya. Ya Allah, dikit-dikit kena musibah, dikit-dikit kena musibah. Berarti kan banyak banget dosanya itu. Memang boleh jadi seperti itu. Cuman pertanyaannya, apakah yang menyimpulkan kayak gitu lebih sedikit dosanya dibandingkan yang dihukum oleh Allah? Kan belum tentu. Cuman ketika orang itu dihukum langsung oleh Allah di dunia ini, maka itu artinya hukuman itu justru akan menjadi kebaikan bagi dia di akhirat kelak. Makanya ketika, mohon maaf, ini kan kita suka takut dengan ditegakkannya syariah Islam di bumi ini. Kan suka begitu kita kan. Tapi Anda harus tahu bahwa kalau syariah Islam itu ditegakkan di muka bumi ini, pada saat ada orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, itu akan menjadi peringan beban dia di akhirat kelak. Karena ketika dia merasakan itu di bumi ini, maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan kebaikan di akhirat kelak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah berbangga ketika Anda melakukan dosa ternyata tangan Anda nggak dipotong, Anda mencuri tangan Anda nggak dipotong. Itu artinya beban itu justru nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda merasakan itu di akhirat kelak. Pernah dengar cerita tentang seorang sahabat yang dianggap durhaka oleh orang tuanya. Jadi anak ini sebetulnya, pemuda itu, saya lupa namanya pemuda itu, mohon maaf. Jadi ketika belum menikah, itu benar-benar dia peduli sekali dengan ibunya. Tapi ketika sudah menikah, dia justru lebih memperhatikan istrinya dibandingkan daripada ibunya. Sampai kemudian ibunya sakit hati. Pada saat anak ini sakratul maut, nggak bisa mati-mati, nggak bisa meninggal, tersiksa dengan sakratul mautnya. Akhirnya pada saat itu dipanggillah ibunya untuk menemui anaknya. Tapi apa kata ibunya? Saya nggak mau menemui dia. Tapi anak Anda sedang sakratul maut, biarin aja dia menderita selama-lamanya. Kata ibunya kayak gitu. Dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan panggil ibunya ke sini. Pada saat dipanggil, menghadaplah ibu itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah memintanya untuk mendatangi atau memaafkan anaknya itu. Tapi kata dia, saya nggak mau maafkan anak saya. Kenapa? Terlalu sakit perbuatannya. Kira-kira gitu. Ini mohon maaf. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita, karena kalau hati ibu kita sampai sakit, itu benar-benar akan menjadi beban luar biasa bagi anaknya. Dan sampai seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya karena ibunya ini tidak mau benar-benar memaafkan putranya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kepada Amr bin Yasir pada saat itu dan sahabat yang lain, wahai Amr bin Yasir, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Kaget ibunya, untuk apa dikumpulkan kayu bakar? Untuk membakar jasad daripada pemuda itu, anaknya. Nah, kata ibunya, untuk apa dia dibakar? Agar supaya penderitaannya dirasakan di bumi ini, dan nanti di akhirat kelak penderitaan itu sudah selesai gara-gara kedurhakaan dia kepada ibunya atau orang tuanya. Nah, mendengar kata seperti itu, kalimat seperti ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, ibunya kemudian mengatakan, emang gak ada solusi lain? Kata ibunya, Rasulullah mengatakan gak ada. Kalau memang anda, ya pokoknya pilihannya kayak gitu, maafkan anak anda, atau kalau enggak, daripada dia nanti merasakan bebannya di akhirat, mendingan sudah kita bakar saja dia di dunia ini. Itu nanti akan meringankan dia di akhirat kelak. Nah, gara-gara mendengar seperti itu, ibunya kemudian memaafkan putranya. Nah, setelah putranya dimaafkan, akhirnya putranya bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah, dari riwayat ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ketika Anda mendapatkan hukuman di dunia ini, maka ingat, di balik hukuman yang Anda dapatkan, meskipun sebetulnya itu adalah akibat daripada dosa Anda, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan untuk Anda kebaikan di akhirat kelak. Jadi jangan pernah kita mengeluh kalau dapat musibah, Pak. Jangan pernah kita benar-benar merasa, atau bahkan kalau sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kok saya musibah mulu. Jangan sampai seperti itu. Nikmati aja, insya Allah di sebalik setiap musibah, di sebalik setiap apa yang terjadi yang tidak kita sukai, itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan di sini, kebaikan yang luar biasa untuk kita di akhirat kelak. Ya. Nah, jangan juga kemudian seperti yang kita katakan tadi, menilai orang lain. Jangan, nilailah diri sendiri. Setiap kita belajar itu, jangan kita belajar untuk menghakimi orang, tapi belajarlah untuk menjadi bahan evaluasi untuk pribadi kita masing-masing. Kita ini banyak belajar untuk mengevaluasi orang, bukan belajar untuk mengevaluasi diri sendiri. Itu nggak boleh, itu seperti itu. Karena sekali lagi, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ada orang memang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak untuk dihapuskan dosanya. Boleh jadi ada orang yang tidak pernah dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang dia akan dikumpulkan musibah itu untuk di akhirat kelak. Tapi boleh jadi juga orang yang memang jarang dapat musibah karena memang dia jarang melakukan dosa. Boleh jadi, kita nggak pernah tahu. Nah, itulah sebabnya sehingga sama sekali kita tidak diperbolehkan dalam Islam untuk senantiasa menghakimi orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setiap orang yang ada di muka bumi ini. Itu hadis yang terkait dengan asbabun nuzul daripada firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Masih ada lagi riwayat yang lain. Ini dari An Abi Asma qala baina Abu Bakar yataghadda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar pada saat itu sedang makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id nazalat hadhil ayah. Pada saat itu tiba-tiba ayat ini turun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa amsaka Abu Bakrin wa qala. Abu Bakar kemudian langsung menghentikan makannya. Jadi tadi lagi makan, ketika ayat ini turun, Abu Bakar langsung menghentikan makannya. Wa qala, dan kemudian berkata, ya Rasulullah, ma'amilna min syai'in ra'ainahu. Apapun amal atau perbuatan yang kami lakukan, kami sudah saksikan akibatnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, ma tarawna mimma takrahuna fadzaka mimma tujzauna wa yuakhirul khair li ahlihi fil akhirah. Kata Rasulullah SAW, ma tarawna ma takrahuna, apa yang kalian saksikan dari sesuatu yang tidak kalian sukai terjadi dalam kehidupan Anda,
Maka kata Rasulullah SAW, fadzaka mimma tujzauna, maka sebetulnya itu bagian daripada ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak disukai, itu kebaikan, Pak. Makanya ada firman Allah yang mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian, padahal sebetulnya itu adalah baik bagi kalian. Sebaiknya, wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal ternyata itu buruk bagi kalian. Maka pada saat terjadi musibah yang tidak kita sukai, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di sini, beliau mengatakan, fadzaka mimma tujzauna, maka sebetulnya itu bagian daripada ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Wa yuakhirul khairu li ahlihi, atau wa yuakharul khairu li ahlihi fil akhirah, dan semua kebaikannya itu nanti akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelakunya di akhirat kelak. Ini boleh jadi juga mungkin banyak di antara kita perasaan sholat jamaahnya rutin, setiap sholat kita perasaan sudah maksimal khusyuknya, sedekah juga sudah maksimal, tilawatul Qur'annya juga sudah maksimal, tapi kenapa hidupnya biasa-biasa saja? Termasuk diantaranya misalnya Rasulullah kan sudah berjanji bahwa man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa umrihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menghubungkan tali silaturahim. Ini perasaan bolak-balik setiap hari kita silaturahim, tapi kok belum lapang-lapang juga rezekinya. Boleh jadi seperti itu misalnya kan. Ingat, ketika Anda, ini kan sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau terjadi hal semacam ini dalam kehidupan kita, berarti kata Rasulullah SAW, mimma yuakharu li ahlihi fil akhirah, itu termasuk bagian dari yang diakhirkan oleh Allah untuk pelakunya di akhirat kelak. Kira-kira pertanyaannya, kalau diakhirkan ganjaran itu untuk di akhirat kelak, kira-kira sama nggak nilainya dengan di bumi ini? Ya nggak akan pernah sama, nggak akan pernah sama. Kenikmatan dunia ini seberapapun itu nggak akan pernah sama dengan kenikmatan di akhirat kelak. Makanya kalau itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah. Kenapa? Itu berarti kan Anda akan merasakan kenikmatan yang jauh berlipat ganda dibandingkan apa yang Anda rasakan di dunia ini. Kalau misalnya ini mohon maaf, di dunia ini misalnya segitu-segitu aja rezekinya, ya tenang, berarti nanti di akhirat kelak itu nanti akan berlimpah luar biasa, benar-benar akan berlimpah luar biasa. Jadi kira-kira seperti itu. Di akhirat, ya di dunia ini misalnya, anak-anak kita soleh dan solehah misalnya, tapi kita juga jarang bertemu dengan mereka. Itu kan bagian dari yang tidak kita sukai. Maka ingat, meskipun kita jarang ini kalau untuk orang tua ya, bukan untuk anak. Kalau untuk anak beda lagi. Kalau untuk anak posisinya, maka yang namanya anak harus sering-sering mengunjungi namanya orang tuanya. Tapi kalau orang tua misalnya ketemu anaknya misalnya yang kayak gitu ya sudah husnudzon saja. Jadi jangan kemudian kita misalnya mengatakan bahwa kok saya begini ya, padahal anak saya soleh dan soleha, doa saya juga kurang apa kok kira-kira, coba. Ingat, itu berarti kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpul dengan anak-anak kita di akhirat kelak jauh lebih nikmat dibandingkan daripada kumpul kita dengan mereka ketika di dunia ini. Termasuk diantaranya misalnya ada orang yang pengen dikaruniai anak, tapi ternyata di dunia ini nggak punya anak misalnya, padahal usaha sudah dilakukan. Semua apa yang disampaikan, misalnya Anda kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Anda inginkan itu akan dimudahkan oleh Allah. Saya selama ini sudah meminta luar biasa kepada Allah agar dikaruniai anak, tapi sampai saat ini juga kenapa belum dikaruniai oleh Allah? Misalnya ada yang merasa seperti itu. Ingat, itu sesuatu yang tidak kita sukai, tapi selama kita berbuat baik, sudah berdoa memohon kepada Allah, husnudzan kepada Allah, maka ingat, apa yang akan disediakan oleh Allah untuk kita di akhirat kelak jauh lebih nikmat ketimbang daripada kita punya anak ketika di dunia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya masih ada riwayat yang lain lagi. Nah, di sini An ibni Amr atau An Amr ibn al-As, dari Amr bin As qala, beliau mengatakan, unzilat idza zulzilati al-ardu zilzalaha. Surah idza zulzilatil ardu zilzalaha ini diturunkan, kata beliau, wa Abu Bakrin as-Siddiq qa'idun. Sementara Abu Bakar as-Siddiq pada saat itu sedang duduk. Fabaka, tiba-tiba ketika surah ini diturunkan, Abu Bakar kemudian menangis.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menyaksikan sahabatnya menangis, Rasulullah kemudian bersabda, "Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Bakar?" Qala, Abu Bakar mengatakan, "Yubkini hadhihi surah." Surah ini yang membuatku menangis, kata beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, "Laula annakum tukhti'una wa tudnibuna fayaghfiru lakum, la khalaqallahu qauman yukhti'una wa yudnibuna fayughfaru lahum." Kata Rasulullah SAW, "Laula annakum tukhti'una wa tudnibuna fayaghfiru lakum." Seandainya kalian ini tidak berbuat salah, seandainya kalian ini tidak pernah berbuat salah, lalu diampuni kesalahan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, la khalaqallahu qauman, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang lain, yukhti'una wa yudnibuna, yang berbuat salah dan berbuat dosa, fayughfaru lahum, kemudian mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham maknanya apa itu? Ini Rasulullah ingin memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, manusia itu pasti salah. Kira-kira gitu, manusia itu pasti salah. Jadi nggak usah bersedih dengan Anda melakukan kesalahan. Nggak usah terlalu, apa kalau bahasa anak sekarang, lebay. Jangan terlalu lebay sedihnya. Kira-kira gitu. Jangan terlalu, karena banyak orang yang terlalu sedih sampai kemudian sampai pada tahap putus asa. Banyak yang seperti itu kan. Makanya kita temukan ada sekelompok di antara yang nggak tahu itu masuk bagian dari umat Islam atau enggak, yang mereka mengatakan bahwa, ini mohon maaf, ada syair yang mengatakan aku tak pantas ke surgamu, ya, aku tak pantas ke surgamu, tapi saya, bagaimana itu syairnya itu? Ilahi lastulil firdausi ahlan, Tuhanku lastulil firdausi ahlan, saya ini tidak layak, tidak cocok untuk menjadi ahli jannatul firdaus, tapi wala aqwa ala naril jahim, tapi saya juga tidak kuat untuk menghadapi siksa neraka jahim atau neraka jahanam. Ini orang pelin-pelan, itu nggak jelas. Nah artinya apa? Itu nggak boleh, itu putus asa namanya. Putus asa seperti itu termasuk bagian dari sifat orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Udah, kita berbuat dosa, takutlah dengan akibat daripada dosa itu. Tapi jangan sampai membawa kita pada tahap putus asa. Kenapa? Karena manusia pasti pernah berbuat dosa. Manusia pasti pernah berbuat dosa. Sehingga kata Rasulullah di sini, wahai Abu Bakar, seandainya kalian ini manusia yang tidak pernah melakukan dosa, ini tadi itu ya. Seandainya kalian ini adalah manusia yang memang benar-benar tidak pernah melakukan dosa, kalian pasti akan dilenyapkan oleh Allah. Lalu nanti Allah akan mengganti kalian ini dengan satu kaum yang lain, di mana kaum itu sifatnya melakukan dosa, lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi jangan juga berarti yang langsung mengatakan, oh ini aji mumpung ini. Ini kesempatan berarti, nggak apa-apa berarti melakukan dosa, kan nanti juga diampuni oleh Allah, nggak boleh. Tapi ini artinya penekanannya di sini, fokusnya di sini bahwa yang namanya melakukan dosa itu adalah tabiat manusia. Jangan pernah kemudian kita berputus asa, dikit-dikit misalnya kita, ya nangis bolehlah, bukan boleh, memang dianjurkan kita untuk nangis, tapi jangan sampai pada tahap putus asa, jangan, itu nggak boleh. Karena kalau kita putus asa berarti kan kita suudzon kepada Allah tentang kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada orang yang putus asa berarti dia ragu dengan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada lagi di antara kita yang punya prinsip kayak tadi itu, ilahi lastulil firdausi ahlan, nggak boleh. Nah ini juga pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita melihat ada saudara kita, ada rekan kita, termasuk di antaranya pasangan kita, yang kita ketemu ada kesalahan yang mereka lakukan, misalnya ada tabiat yang tidak kita sukai, di mana tabiat itu sebetulnya masuk bagian daripada dosa, jangan kemudian mengatakan, oh pasangan saya nggak soleh. Enggak seperti itu. Tidak bisa, itu tetap soleh seperti itu. Cuman karena memang dia statusnya sebagai manusia, kecuali kalau Anda nikah dengan malaikat. Kalau Anda nikah dengan malaikat, ya enggak ada dosa itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi selama suami Anda, istri Anda statusnya masih sebagai manusia, enggak akan pernah lepas daripada dosa.
Makanya Rasulullah tegaskan tadi, seandainya kalian ini wahai Abu Bakar adalah kaum yang memang benar-benar suci dari dosa, manusia yang memang benar-benar nggak pernah melakukan dosa, kalian pasti akan dilenyapkan oleh Allah, karena bukan manusia kayak gitu yang diinginkan oleh Allah. Tapi manusia yang diinginkan oleh Allah itu mereka yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan itu, sehingga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran sabda Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khata'un. Semua anak Adam itu pasti khata'. Sudah kita jelaskan tadi waktu itu makna daripada khata'. Khata' itu hobi melakukan dosa. Jadi bukan cuma 1-2 kali, itu gemar melakukan dosa, itu khata'un namanya. Tapi kata Rasulullah, khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu at-tawwabun, mereka yang setiap kali melakukan dosa, mereka selalu bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran juga sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia ini tidak akan pernah terhindar dari dosa, dan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memohon ampun. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kira-kira kalau memohon ampun itu cuma minta maaf doang, kira-kira sudah cukup belum untuk diampuni dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukup itu. Itu sudah cukup, jauh lebih dari cukup misalnya. Berbeda dengan manusia, Pak. Manusia kalau ada, kemarin saya di mana tuh, daerah Jatinegara, Pak. Saya akan ngambil kiri, jalannya lewat kiri. Tiba-tiba ada motor nongol dari depan, langsung motong arah saya jalan. Ya ketabrak. Alhamdulillah saya nggak jatuh. Dianya jatuh. Nah, habis itu saya berhenti, saya bangunkan, kemudian saya bawa ke pinggir. Setelah bawa ke pinggir, orangnya gondrong. Tapi mungkin dia udah lebih tua dari saya ya, orang gondrong lebih tua dari saya, boncengan 2 orang. Nah, setelah itu saya bawa ke pinggir, saya coba, karena agak panik ini orangnya, mungkin kaget ya, dia ditabrak. Saya ambilin air minum, saya belikan air minum, kemudian saya kasih. Habis itu saya tanya, itunya saya tungguin di situ sampai kemudian dia tenang. Setelah dia tenang, saya bilang, Pak tolong hati-hati, tadi itu Bapak langsung motong kayak gitu. Ya, Bapak itu langsung motong, itu terjadi tabrak kayak gitu tuh. Saya kaget juga karena saya juga, Bapak nongol dari depan mobil tiba-tiba ketabrak. Saya katakan, tapi kemudian setelah itu saya minta maaf tentunya, meskipun saya merasa ini bukan saya yang salah sebetulnya. Dia yang motong jalan tiba-tiba kan. Saya dalam posisi seperti itu, tapi ya saya pikir saya minta maaf, mohon maaf Pak ya. Saya bilang mohon maaf. Tapi ternyata yang bonceng itu ngomongnya kayak gini, ya apa namanya? Sama-sama gimana kira-kira, apa bahasanya biasanya kayak gitu, ya yang terbaik aja lah Pak, kata gitu, yang terbaik aja lah Pak, sama-sama mengerti aja, kata dia gitu, sama-sama mengerti aja, kata dia gitu. Ya sudah, mohon maaf Pak ya, sebetulnya ya kalau kita misalnya ngomong yang salah tadi itu yang mana, ya jelas Bapak yang salah, itu Bapak motong jalan kayak gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Tapi balik lagi Bapak tadi itu ngomong kayak gitu, saya sudah tahu arahnya ini. Udah tahu arahnya kayak gitu. Iya. Udah tahu arahnya kayak gitu. Nah, setelah itu saya bilang sama dia, Pak, syukur-syukur Pak saya udah mau berhenti. Saya jalan pun juga, saya nggak masalah Pak. Saya nggak jatuh tadi. Saya bisa jalan Pak, langsung pergi juga bisa, saya nggak jatuh. Itu satu. Yang kedua, ini kalau kita bawa ke polisi, Bapak yang kena. Ini berterima kasih Pak, saya sudah berhenti. Berterima kasih Pak, saya sudah beliin air minum. Berterima kasih, saya yang minta maaf. Saya bilang kayak gitu. Tertawa dia, cuman gitu doang katanya. Cuman gitu doang katanya, minta maaf doang. Ya Pak, saya sudah minta maaf, saya sudah cukup lah itu. Saya pikir kayak gitu kan. Ini bukan berarti nggak mau ngasih duit atau apa. Tapi kan banyak orang yang manfaatin kesempatan kayak gitu. Saya lihat kok, saya periksa badan, nggak ada yang apa-apa. Karena memang nggak kencang. Kalau kencang saya juga pasti jatuh. Nggak kencang. Cuman karena dia kena, memang begitu nongol dari depan mobil, dia kena langsung depannya, ya dia yang jatuh. Nah ini yang saya katakan tadi Pak, cuman gitu doang, maaf doang, minta maaf doang katanya gitu. Saya udah tahu arahnya ke situ. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau Anda berurusan dengan manusia, minta maaf itu nggak cukup.
Biasanya kan suka ada prinsip, Pak, ya maaf sudah dimaafkan, tapi kan ini urusannya lain. Kayak gitu kan, ya dimaaf sudah dimaafkan. Nah ini kan urusannya lain ini. Misalnya kalau Anda senggolan mobil ya, mobil Anda disenggol misalnya atau ditabrak, iya saya maaf, ya saya sudah maafkan kok. Tapi ini kan mobil ini mau di mana, nggak bisa, harus lain lagi urusannya ini kan. Seperti itu kalau Anda minta maaf kepada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak butuh itu. Allah itu Anda melakukan dosa sebanyak apapun juga hanya kalimat pengakuan taubat yang dibutuhkan oleh Allah, itu saja. Anda mengaku salah, Anda bertaubat kepada Allah, ya Allah ampuni saya, selesai. Bahkan Anda diberikan ganjaran yang berlipat-lipat untuk taubat yang Anda sampaikan itu. Kan seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita manusia ini sebagai makhluk yang tidak pernah lepas dari salah. Jadi kira-kira seperti itu. Ini luar biasanya keadilan Allah, atau luar biasanya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia ini, terkhusus kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan selesaikan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Pertanyaannya, dzarrah itu apa? Para ulama mufassirin menjelaskan tentang makna dzarratin itu. Pertama ada yang mengatakan waznu namlatin. Dzarrah itu adalah bobotnya berat namlah. Namlah itu artinya lalat. Namlah itu artinya lalat. Jadi artinya kalau Anda melakukan kebaikan yang bobotnya itu seberat lalat aja, itu Anda pasti akan menemukan, Anda pasti akan menyaksikan ganjaran dari perbuatan baik yang Anda lakukan itu. Ini makna pertama dari kata dzarrah. Kemudian ada yang mengatakan wahya asgharu ma yakunu minan naml. Ada yang mengatakan justru jauh lebih ringan lagi dibandingkan daripada lalat. Itu mithqala dzarrah. Nah ini nggak kebayang, Pak, seperti apa kebaikan itu. Artinya Anda bahkan cuman berbuat, ya cuman niat melakukan kebaikan saja, itu sudah luar biasa ganjarannya. Kenapa? Karena mithqalu dzarrah tadi itu adalah lebih ringan lagi dibandingkan daripada lalat. Kira-kira pertanyaannya, ada nggak yang lebih ringan daripada lalat perbuatan baik yang kita lakukan? Ini termasuk diantaranya, iya. Saya ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa nazalat hadhihi al-ayah, ayat ini yang tadi mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini turun terkait dengan dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki di mana salah satunya kata Rasulullah, kana ahaduhuma ya'tihi as-sa'il. Yang pertama, orang itu didatangi oleh seorang peminta-minta, pengemis, didatangi oleh seorang pengemis. Fayastaqillu an yu'tiyahu at-tamrata wal kasrah. Tapi ketika dia cuma ngasih satu biji kurma, dia merasa sedikit sekali ini. Masa iya saya cuma ngasih satu kurma doang? Itu ya, yastaqillu, dia merasa apa yang dia berikan itu terlalu sedikit, nggak ada imbalannya sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali, cuma satu biji kurma doang. Nah sementara kata Rasulullah, wa kana al-akhar, yang lainnya, yatahawanu bidzambil yasir, sementara yang lainnya dia merasa perbuatan dosa yang dia lakukan itu ini enteng nih, cuma segini doang. Ini kan dosa ringan, ini kan bukan dosa besar, ini dosa kecil. Misalnya, ya mohon maaf ya, ada satu sabda Rasulullah atau satu riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah melewati dua kuburan kan. Ketika melewati dua kuburan, kemudian apa kata beliau? Innahuma la yu'adzabani, penghuni dua kubur itu sedang diazab. Dan perhatikan sabda Rasulullah setelah itu, apa kata beliau? Wala yu'adzabani min kabir, dan mereka itu diazab bukan karena dosa besar, kata Rasulullah. Berarti kan dosanya kecil, ya kan? La yu'adzabani min kabir, tidak diazab gara-gara dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah, fakana ahaduhuma, yang pertama itu fakana yamshi bin namimah, dulu dia suka mengadu domba. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wa amal akhar fakana la yastatiru minal baul, yang kedua itu ketika dia buang air kecil itu nggak ngumpet. Ketika dia buang air kecil di tempat terbuka, ini makna pertama. Ada juga mengatakan ketika dia buang air kecil dia tidak cebok, tidak bersuci dari itu. Nah artinya kalau kita lihat sabda Rasulullah, kita akan menyimpulkan berarti namimah itu dosa kecil dong. Meskipun disebutkan oleh Rasulullah bahwa namimah itu dosa kecil, jangan pernah merasa itu dosa kecil. Karena kenapa? Pada saat Anda merasa dosa itu kecil, inilah sababun nuzul daripada ayat tadi. Orang yang memandang remeh satu dosa, dia harus paham bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan satu kejahatan, satu keburukan, satu dosa, meskipun lebih ringan dibandingkan daripada bobot lalat, maka dia pasti akan merasakan akibat daripada dosa itu.
Nah, tadi itu kan dosa kecil, Pak, disebutkan oleh Nabi. Tapi pada kenyataannya disiksa juga dosa gara-gara dosa itu di kuburan oleh para malaikat berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua orang ini kata Rasulullah, yang pertama ketika dia mau ngasih pengemis itu 1 biji kurma, dia merasa terlalu sedikit. Sementara yang kedua melakukan dosa kecil, kemudian dia mengatakan ini kan cuma dosa kecil, maka turunlah ayat ini yang mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang melakukan satu kebaikan meskipun lebih ringan daripada lalat, maka dia pasti akan melihat akibatnya. Selanjutnya, orang yang melakukan satu keburukan atau dosa meskipun lebih ringan daripada lalat, dia juga pasti akan merasakan akibatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam melakukan ketaatan. Dan yang paling penting adalah selalu menyadari dosa yang kita lakukan, dan dengan selalu menyadari dosa yang kita lakukan, kita akan senantiasa gemar bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampun kepada Allah, insya Allah kita akan termasuk bagian daripada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah akhir daripada tafsir surah Al-Zalzalah, dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke surah yang berikutnya lagi, yaitu surah Al-Bayyinah insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.